أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oke, teman-teman pecinta Al-Quran, pecinta YouTube dimanapun Anda berada, kembali siang hari ini kita bertemu di channel YouTube Sahabat Al-Quran As-Saudiyah. Seperti biasa, kali ini saya akan membacakan satu surat di dalam Al-Quran. Surat ini ayatnya ada 30 ayat, kemudian banyak kata-kata yang diulang-ulang, sehingga sebagian teman-teman minta untuk belajar dibacakan, dimurajaahkan. Tentu saya juga pelajar, termasuk ya tholibin lah ya, seorang yang sama-sama sedang belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, kita belajar bareng. Barangkali dengan kita sering membaca, sering murojaah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan perjuangan yang sedikit ini, kita berharap semoga Allah terima pengorbanan kita semua, sehingga nanti di akhirat kita digolongkan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah saya bacakan sedikit ada tadabbur tentang pokok-pokok isi daripada surat ini. Saya akan bacakan surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini ya cukup panjang, tapi nggak terlalu panjang. Ya 30 ayat ya. Oke teman-teman, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Alhamdulillah teman-teman pecinta Al-Quran. Mohon maaf sebelumnya, kita lagi kena batuk ini, jadi mohon maaf kalau dalam belajar murojaahnya tersendat-sendat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu betul bagaimana pentingnya murojaah, pentingnya tadabbur. Kita ini adalah orang-orang beriman dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini panduan, kitab rujukan dalam kehidupan kita ini, rujukannya Al-Qur'an. Teman-teman yang dicintai oleh Allah SWT, maka dalam satu surat per surat, biasanya Allah Subhanahu wa taala selipkan tentang kisah-kisah orang dahulu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pangkat jabatan, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, itu ada. Dan di antara pokok pembahasan surat Al-Fajr ini adalah ada kisah-kisah orang dahulu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada kaum Samud, ada kaum Ad, dan ada Raja Fir'aun. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Alam taro, tidakkah engkau melihat wahai Nabi Muhammad SAW, kaifa fa'ala, bagaimana Allah membuat, bagaimana Rabb kamu Allah Ta'ala kaum Ad ini binasa. Irama dzatil imad. Iram ini nama ibu kota daripada kaum Ad.
yang saya pernah membaca dalam tafsir itu daerah Iram atau daerah Irom. Itu nama ibu kota kaum Ad dahulu, satu bangunan-bangunan yang tinggi, yang besar, yang terletak di Jazirah Arab, di antara Mekah, Madinah, Sam. Nah, ini sebelah utaranya antara Madinah dan Sam. Nah, itulah daerah Iram. Kita juga nggak begitu paham sebelah mana, tapi intinya begitu, Jazirah Arab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manfaat belajar tafsir itu, saya sangat senang dengan guru saya, Abah itu, Kiai Haji Abdul Halim itu. Beliau ini ahli tafsir. Jadi kadang-kadang kita 3-4 orang itu setiap hari dulu mengaji tafsir. Kebanyakan tafsir itu yang kita paling senang, kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah Nabi Zakaria, dan banyaklah. Nah, di antara kitab Al-Fajr ini, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena mereka punya kedudukan, ketinggian, jabatan, hartanya banyak, bisa membuat bangunan-bangunan, jasadnya tinggi-tinggi, besar-besar. Dikatakan kaum Ad, kaum Samud itu kaum yang badannya tinggi-tinggi, besar-besar, sehat-sehat. Mereka membuat rumah-rumah yang besar, memahat batu-batuan, membuat satu bangunan yang besar, mengukir. Kalau kita kan bikin rumah dari bata atau batako, pakai semen terus tinggi. Mereka enggak. Mereka badannya tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat. Mereka memahat batu-batu menjadi istana-istana mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, tetapi ketika mereka diajak oleh nabinya, ya kan, Nabi Soleh datang mengajak kaum Madian, kaum Ad, kaum Samud ini, tapi mereka mengingkari. Sehingga singkat cerita mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin sor-sor. Mereka bergelimpangan dengan petir dan azab-azab yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kaum yang lain adalah Fir'aun, seorang raja yang kaya raya, jabatannya tinggi, rakyatnya banyak, kekuasaannya banyak, tetapi membuat kerusakan, fa'aksaru fihal fasad, kerusakan di muka bumi, dan kerusakan yang banyak, Masya Allah. Maka Allah datangkan Nabi Musa alaihissalam dakwah kepada Fir'aun. Dalam surat-surat yang lain, Allah katakan, idhab ila fir'auna innahu taha. Pergilah engkau, kalian berdua, idhaba, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun. Dan ada ayat-ayat yang lain. Ini ketika diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengingkari, mereka congkak, mereka penuh dengan kesombongannya, sehingga Allah hancurkan mereka. Kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, bangunan-bangunan mereka dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanda. Kemudian Fir'aun pun begitu, ditenggelamkan di Laut Merah. Jasadnya pun dimumikan sampai hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran ini nggak bisa bohong, nggak bisa dibantah, nggak bisa didustakan tentang kisah-kisahnya itu, karena konsepnya sama.
ketika kaum rusak, maka Allah kirim nabi dakwah kepada mereka. Maka ketika dakwah dijalankan, ketika nabi yang mereka mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua perkara akan datang. Sebagian dapat hidayah, yang tidak hidayah maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu pelajaran buat kita semua. Bahwasanya kedudukan, pangkat, jabatan yang tinggi ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kebahagiaan, tidak bisa memberikan kesuksesan manakala tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut cara nabinya, ikut hidup aturan Allah. Maka seberapapun banyak pangkat kita, tingginya pangkat kita, jabatan kita, harta kita pun, maka tidak akan membuat kita ini di sisi Allah Ta'ala mulia. Kemuliaan adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir-akhir ayat ini maka Allah telah memuji orang-orang yang hatinya mutmainnah, tenang, jiwanya tenang, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Maka mereka dipanggil yang hatinya mutmainnah ini, tenang. Mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita ini hendaknya dijadikan sebagai ladang amal, sebagai ladang atau alat agar kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin mengikuti Al-Qur'anul Karim. Sebagai ibrah, contoh, kisah-kisah, Masya Allah. Sejarah ini luar biasa teman-teman. Orang yang pintar itu orang yang ngerti sejarah, terutama sejarah yang sahih. Al-Quran ini Masya Allah bukan sesuatu yang, bukan dongeng, bukan novel. Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang tegas, yang asli, yang ori, yang pasti benar, tidak ada kebohongan, yang pasti sempurna. Setiap ayatnya sempurna, setiap letak barisnya sempurna. Sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Maka mudah-mudahan dengan sedikit tadabbur ini, walaupun terbatas sekali ilmu saya, tetapi bisa membuat kita ini semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan di dunia ini yang sebentar dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dengan penuh membawa keridhaan Allah, dengan hati yang ikhlas, yang ridho, dengan jiwa yang tenang, sehingga kita akan diridhoi oleh Allah taala. Allah ridho kepada kita dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi bantu saya share video ini, like, komen. Yang belum subscribe,
kemudian tonton sampai habis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.